Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Aprilia, NIM 2003 101042 dari kelas akuntansi 1B akan mempresentasikan bab tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama adalah makna akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukur, dan pelapor informasi keuangan. Melalui informasi ini, diharapkan perusahaan jadi bisa menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Berikut terdapat link pembelajaran yang membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi dalam bentuk Word. Memakai informasi akuntansi terbagi menjadi eksternal dan internal. Eksternal yaitu 1. Investor. Akuntansi memungkinkan investor untuk mengetahui keamanan investasi yang mereka tanam. Yang kedua, kreditor. Kreditor adalah pihak yang dapat memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan pemungutan atau penetapan pajak dan untuk memenuhi ketentuan peraturan serta undang-undang. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional, tren, dan perkembangan terakhir kesejahteraan perusahaan beserta rangkaian aktivitasnya. Yang kelima adalah konsumen atau pelanggan. Partner bisnis perusahaan menggunakan informasi akuntansi dalam rangka evaluasi terhadap hubungan dagang atau usaha yang akan datang. Pihak internal diantaranya adalah 1. Manajemen. Setiap manajer dari tingkat tinggi maupun terendah membutuhkan informasi akuntansi yang cermat dan berkaitan dengan bidang pertanggungjawaban mereka. Yang kedua adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan selalu ingin mengetahui apakah bisnisnya berjalan dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah karyawan. Karyawan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perundingan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, maupun kepentingan karyawan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi, terdiri dari yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Dengan begitu, pencatatan transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan perusahaan. Yang kedua, prinsip periode penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur dengan lebih baik. Yang ketiga adalah prinsip satuan moneter. Prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain, karena tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha. Definisi dari prinsip ini adalah sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis. Yang kelima, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka Anda bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Yang ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan.
Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari biaya ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatannya sudah diterima oleh perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Prinsip konsistensi. Laporan tersebut tidak mendapat perubahan dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Yang terakhir, prinsip materialitas. Dalam prinsip ini, pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material ataupun bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama adalah relevan. Informasi akuntansi yang relevan maksudnya, informasi itu harus bisa memengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang kedua adalah dapat dipahami. Menyajikan informasi penting itu bagus, tetapi lebih penting jika informasinya mudah dimengerti oleh para pengguna informasi akuntansi. Jadi, informasi yang berkualitas bukan hanya yang penting, tetapi juga harus bisa dipahami oleh semuanya. Yang ketiga adalah dapat diuji. Untuk meningkatkan manfaat informasi akuntansi perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Informasi keuangan itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain, sehingga menghasilkan pendapat yang sama dengan kita. Yang keempat adalah netral. Informasi akuntansi harus bersifat netral, tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Yang kelima, tepat waktu. Jika informasi akuntansi muncul terlambat, tentu akan berimbas pada pengambil keputusan. Hasilnya, antara pengambilan keputusan yang ikut terlambat, atau justru informasi akuntansi itu tidak terpakai sama sekali. Yang keenam, dapat dibandingkan. Setiap informasi akuntansi, terutama laporan keuangan, harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lain. Misalnya, dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang terakhir adalah lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan tidak boleh setengah-setengah, harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan perusahaan, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan internal. Yang kedua adalah akuntan publik, yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasa akuntansi dasar, pembayaran tertentu. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Yang terakhir, akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.